para rawuh, para hadirin kan dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kaula panjenengan berada dalam lingkungan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita pada malam hari ini adalah duduk yang membawa kebaikan-kebaikan. Kita mencari ilmu di dalam majelis yang mulia, majelis yang hebat, majelis yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, "Ya ibn Mas'ud, wahai Abdullah bin Mas'ud, julusuka fi majlisil ilmin sa'atan." Duduknya kamu di dalam satu majelis ilmu walaupun itu adalah sesaat, khairan la tamusu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min an napa menika khairun laka min itqi alfi raqabah. Kanjeng Nabi dawuhaken datang Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, duduknya kamu di dalam majelis ilmu walaupun itu tidak lama. Kalau panjenengan pinaraan teng menika majelis mboten dangu, sik dangu teng pasare. Dan tidak setiap hari, tidak seperti kawula panjenengan beraktivitas. Tapi duduknya kawula panjenengan menika saatan, sesaat itu walaupun sesaat. Untuk apa? Untuk mencari ilmu warisan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak pantas disebut dengan orang yang mencari ilmu, mestine wong sing golek ilmu niku nggawa pen, nggawa buku. Tapi duduknya kita mengandalkan telinga-telinga kawula panjenengan. Ya hanu Imam Syafi'i kabeh. Gayane kaya Imam Syafi'i sedanten, koyok-koyok mendengarkan ilmu langsung hafal dan bisa diamalkan. Tapi niki bukan karena seperti Imam Syafi'i, tapi karena males kawula panjenengan. Tapi saking mulia nih majelis ingkang mulia model ngeten niki para rawuh ingkang dipun rahmati Allah. Walaupun kamu tidak memegang pena, tidak kamu tulis di dalam buku kamu walaupun satu huruf, itu dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih utama bagi kamu wahai Abdullah daripada kamu memerdekakan 1000 budak. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Di mana kita mencari budak di saat yang semacam ini para rawuh? Tidak dapat kita akan dapatkan. Boten bakal kawula panjenengan untuk bisa kita dapatkan, boten bakal. Dan satu saja kalau seandainya kita dapat, kita merdekakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, akan menyelamatkan jasad-jasad kawula panjenengan daripada sengatan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lah bagaimana dengan 1000 budak yang kita merdekakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita dapatkan itu dengan hadirnya kita di majelis ilmu. Majelis ilmu yang demikian ini saking hebatnya, pengaruhnya bukan hanya pada orang-orang yang hadir, akan tetapi kepada orang yang mungkin di luar sana, jauh ada di sana, mendapatkan keberkahan daripada majelis yang mulia. Karena sebab hebatnya majelis ini. Al-Imam Al-Halil Hasan Ahmad bin Hasan Al-Attas beliau mengatakan, "Ma uqida majlisu ilmin au dzikrin lillah," tidaklah dibuat dilaksanakan majelis ilmu atau majelis yang mengajak kita untuk berzikir kepada Allah, illa kecuali wa ansya'allah min dzalikal majlis sahabatan baida, Allah ciptakan dengan berkat majelis yang dibuat, majelis solawat, majelis zikir, majelis ilmu yang dilaksanakan, ada sahabatan baida, ada awan putih yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fayasukuha ila qaumin lam ya'malu khairan qad, akan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sahabah menika awan putih itu kepada satu kaum yang kaum itu bisa jadi tidak mengamalkan perbuatan baik sedikit pun sama sekali. Fayumtirha ilaihim fasaru minas su'ada. Dihujankan oleh Allah dengan hujan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala karena sebab majelis yang baik, karena sebab majelis ilmu,
kepada mereka-mereka sehingga mereka-mereka dirubah keadaannya oleh Allah. Tadinya minal asqiya dijadikan minas su'ada. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pengaruhnya begitu hebat para rawuh. Memang begitu. Dosa niku nggih ngoten. Dosa niku kok ternilai berat di hadapan Allah niki bukan hanya kepada pelakunya. Kayak dene dosa memutus tali silaturahim. Kanjeng Nabi ndawuhaken innar rahmata la tanzilu ala qaumin atau ila qaumin, rahmatipun Gusti Allah mboten bakal dipun turunaken kepada satu kaum fihim qati'ur rahim, yang di dalam kaum itu ada orang yang memutus tali silaturahim. Satu kampung tidak mendapatkan rahmat, mereka minal mahrumin min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala. Mereka tercegah daripada kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mempengaruhi bagaimana keberkahan kehidupan mereka. Karena sebab apa? Di lingkungannya hidup satu orang yang memutus tali silaturahim antara satu dengan yang lainnya. Bapak kepada anaknya, tetangga dengan tetangga yang lainnya, saudara dengan saudara yang lainnya. Ini tidak dipandang gampang oleh agama. Tapi karena hawa nafsu amarah yang begitu hebat, gengsi yang begitu luar biasa, hati yang sedang sakit, maka seakan-akan berapa kali mendengarkan perintah Nabi Muhammad, wejangan Nabi Muhammad, menika tidak berpengaruh kepada hatinya. Itu keadaannya begitu, Pak. Kok sampai gak nyopo satu dengan yang lain, ada benci satu dengan yang lain, antara satu dengan yang lain ini. Menyebabkan seperti sak kampung kena. Ya bala ini ngumum, Masya Allah. Terus kira-kira kondisi nih wong sing memutus tali silaturahim itu sendiri gimana kira-kira? Kanjeng Nabi ngabaraken, qati'ur rahim mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang putus tali silaturahim, statusnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia tetap menjadi orang yang terlaknat, orang yang diusir dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia ahli ibadah, bahkan dia beribadah di tempat yang paling mulia, di tempat yang paling amal itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia mati dalam keadaan seperti itu. Mati di tengah-tengah Ka'bah. Besar amal ibadahnya, tapi semuanya menika mardud indallahi subhanahu wa ta'ala, ditolak oleh Allah. Kenapa? Statusnya dia adalah orang yang dilaknat oleh Allah. Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah, majelis yang semacam ini pengaruhnya kepada orang yang di luar sana. Mungkin ada orang yang ada di Afrika sana, mereka-mereka yang belum menyembah Allah, mereka-mereka yang masih mensekutukan Allah. Karena sebab dilaksanakan perkumpulan yang semacam ini, Allah merahmati hambanya, Allah merahmati orang-orang yang ada di sana. Lalu keadaannya bagaimana orang-orang yang ada di dalam lingkungan semacam ini? Shallu ala Nabi Muhammad. Lek kono wae oleh ngoten, lek awak dhewe sing nglaksanakne kados oleh napa kira-kira?